ketiga, ya mulai naik sedikit ya tingkat kesulitannya. Find the inverse function, tentukan fungsi inverse ya dari fungsi f. Kita langsung yang bagian A ya. Lihat baik-baik caranya supaya tidak terjadi kesilapan. Di sini mulai harus lebih teliti ya. Fx yang A ya, Fx sama dengan negatif 2 kosinus dari 7x. Ini berarti kan 7x masuk dalam konteks nilai trigonometrinya ya. Langkah pertama, ini kamu pindah ruaskan dulu. Ini kan koefisien ya, bukan bagian trigonometri ya, negatif 2-nya. Pindahkan, nanti kan dibagi jadi ya biar enak, cos 7x itu berarti negatif setengah fx ya. I don't know apakah di sekolah disuruh buat rubah dulu ke dalam y ya kan. Kalau rubah y ya rubah y juga nggak apa-apa, nggak dirubah juga nggak apa-apa, karena tujuannya dibuat y biar lebih enak melihatnya, nggak mabok gitu ya. Nah lalu ini kan cos, berarti kan 7x ini ya kan cos inverse dari, nah ini harus diingat, ini kan tadi nilainya, misalnya kalau 30 derajat, 60 derajat, we don't know gitu ya. Jadi kan kebalikannya, dibalik ya. Dari soal nomor 2 itu kebalikannya, ini nilainya yang diketahui kan gitu. Jadi ngebalikinnya kalau fungsinya berarti kan cos inverse ya. Ini masuk dalam value-nya ya, setengah fx-nya ini. Ya, setengahnya tidak di luar, ini masuk ya. Ini masuk. Ini yang suka salah ya. Jangan nanti nulisnya setengahnya di luar ya. Gitu. Masuk dia dalam bagian value ini. Lalu x-nya kita buat menjadi single. Ya, kalau ada koefisiennya turunkan jadi 1/7. Nah, 1/7 ini di luar. 1/7 ini jadi koefisien ya. Bukan bagian dari nilai trigonometri. Ini yang harus diingat ya. Nilai functionnya maksudnya ya. Trigonometri yang tadi. Jadi kalau sudah begini, tinggal x-nya ganti dengan f pangkat minus 1x atau inverse function of x. Lalu yang ini diganti dengan fx-nya ganti dengan x. Nah, itu namanya fungsi kebalikan. Ya, paham ya nak ya? Jadi, nah berarti kan ini jadikan dengan x, setengahnya ya jangan, kan gitu ya. Nah ini yang memang harus mulai berlatih pelan-pelan ya. Ya, lambat sedikit asal cermat, jangan cepat tapi tersesat gitu ya. Nah itu ya, kenapa Pak Jaya juga ngomongnya pelan-pelan ya kan, because kamu kan masih grade 10 ya. Ini lumayan hebat juga, biasanya trigonometri yang udah begini mainannya di kelas 11 kalau di kurikulum nasional ini. Ya nggak tahu kalau kurikulum sekarang ya, Merdeka ini, karena Pak Jaya sudah 3 tahun ya, tidak di dalam sekolah formal ya. Baik, ada bedanya bagian A dengan bagian B ya. Ini juga pokoknya aljabarnya dulu beresin baru trigonometrinya ya. Fx sama dengan 8 cos x ditambah 2, maka ini dibaca maka ya. Ya, mulai Pak Jaya sisipkan istilah-istilah matematika yang standar ya. 8 dikali kosinus x. Ini pindah ruaskan dahulu. Ya, ke kiri. Jadi pindah ruas ya kan? Berarti kan jadi kurang 2 tambah jadi kurang. Step berikutnya 8-nya ini ya turunkan. Ya, berarti ini kan satu suku namanya, 1 jam ya. Harus pakai tanda kurung. Menyatakan bahwa ini masuk bagian dari yang dikali 1/8. Ini kenapa pelan-pelan saya baca, karena ini seringkali ditulis 1/8 fx, negatif 2-nya di luar. Waktu menyelesaikannya menjadi salah. Ya. Jadi dengan demikian, ya kan? Nah, ini x-nya menjadi, ini kita rubah x, maka ini menjadi nilainya cos inverse. Lihat ini kurung besar. Lalu ini fx ya. Nah, ini aja Pak Jai salah ya. Ini juga harusnya no, udah benar. Ini dikali-kali ke dalam. 1/8 dikali fx 1/8 fx. 1/8 dikali negatif 2 itu negatif 1/4. Berarti ini udah diberesin ya. Nah, kalau bahasa murid Papa Jaya yang lain ngomongnya adalah kali-kali pelangi. Ya, gitu ya. Ya, karena kan kayak begini, kayak gambar pelangi. Oke. Sudah beres. Jadi x-nya kalau udah x-nya tunggal,
baru ganti dengan ya f pangkat min 1 atau inverse function of x ya. Jadi yang di sini diganti adalah fx-nya diganti dengan x. Nah, namanya fungsi kebalikan atau inverse function. Paham ya Tasya ya?